Udah nih? Udah. Oke, pemirsa, kita kembali lagi di acara Ngabdur. Asik. Asik. Tapi mohon maaf nih, Ya. ini properti ini kita kasih pinggir dulu ya. Karena? Ini propertinya Hohihi nih. Saya nggak mau disama-samakan dengan acara-acara tidak bermutu begitu ya. Iya. Hohihi nih, saya lihat di fotonya soalnya. Iya. Aduh, Allah Akbar. Oke. Ini Abdur dan ini satu-satunya janji syuting yang gue yang telat. Alhamdulillah akhirnya. 7 menit gue telat. Alhamdulillah akhirnya saya tepat waktu datang. Iya. Tapi Cing Abdel tadi Apa? ini ya, ada job dulu ya. Iya, ada ini dulu, ada pekerjaan dulu. Pantas makanya rapi banget, nggak pakai baju Hard Rock Cafe. Iya, ini dalam rangka ngabdur. Gue tadi nggak begini. Job- Tadi ngejob pakai Hard Rock. Iya. Betul, ada ngabdur gue langsung ganti. Langsung ganti. Oh iya sama persis. Beda celana doang. Iya. Setelah gue iya. lihat-lihat, Iya jasnya bahkan jasnya gini loh. iya. Warna doang. Warna itu agak biru-biru navy. Oh iya ya. Kalau gini hitam-hitam black. Iya benar sih. Udah pakai kuning nih afiliasi partai. Lo Golkar? Juventus Juventus Golkar? dulu kayaknya. Tahu juga sih. Siapa tahu kan? Iya, Siapa iya. tahu dulu Akbar Tanjung suka Juventus kan kita nggak tahu. Itu ngabdurnya kuning. Gue juga bingung gue nih. Apa sih lo pengen seneng banget sama kuning gitu? Du? Enggak, tadi karena pakai jaket kan bawa motor jadi ya udah. Motor lo juga agak-agak Oren. Gerindra ya? Lebih ke pemuda Pancasila sih. Karena baju ketiga Juve tahun lalu Orange. coraknya orange hitam seperti baju pemuda Pancasila. Baju away-nya? Iya, baju ketiga. Emang baju ada Ada. home, away, satu lagi? tapi Libur. Kalau nggak home away apalagi pasti libur dong. Iya. Warnanya. Home away Natal. Iya. Biasanya tuh. Iya. Itu Home Alone. sorry. Home alone dong. Mohon maaf, saya salah. Home away, nah Iya. baju away itu biasanya ada 2. Hah? Yang desain 1, desain 2 gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, baju yang ketiga ini coraknya tuh orange hitam, loreng-loreng seperti pemuda Pancasila. Makanya dibully-bully lah Juventus dengan baju ketiga ini. Oleh para penggemarnya. Bukan oleh netizen Indonesia, katanya maksudnya klub segede itu nggak bikin desainnya masa nggak bisa yang Ya lain. itu kan cuma karena kita yang udah Betul. masuki oleh desain itu di sini. Iya makanya itu dibully di netizen Indonesia aja, kalau di Oh. luar enggak gitu. Kalau di luar orang bilang bagus-bagus aja. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang lo masih Juventini nggak sih? Kayaknya udah mulai enggak ya? Lo lebih banyak kecewanya sama Juventus ya? Masih Juve, cuman tidak terlalu yang kayak dulu lagi, maksudnya yang kayak setiap pertandingan harus ditonton. Yang Sekarang ini. kenapa nggak setiap pertandingan lo nggak tonton? Karena capek, Cing. Capek kerja. Kita harus jaga kondisi, imun tubuh. Sudah begadang, Juve kalah, apa itu imun nggak hancur-hancur tuh. Oh, iya. Jadi ya- Kerjaan apa yang sekarang yang apa namanya banyak? Sedang dilakukan. Apa namanya banyak mengambil porsi waktu lo, Dur? Belum ada sih. Terus apaan alasan? Biar kelihatan sih. Tidak kan? Kan kompetisi juga baru mulai. Iya. Baru ini kita syuting sekarang ini di baru Giornata 1 bahkan Juventus. Baru apa? Giornata 1. Giornata 1 itu apa? Pekan. Pertandingan. Pekan ke-1. Gio itu week. Saya nggak tahu. Pokoknya Giornata. istilahnya. Giornata 1, pekan pertama. Pekan Dia pertama. udah main. Udah main. Home atau away? Away. Lo tapi lu masih Seri tapi 2 sama. ya karena dia ada di Serie A. Ya pantas lah. Betul juga ya. Iya, masa dia nama kompetisinya aja seri, masa mau ada Masa menang? mau menang. Masa mau menang? Orang kompetisinya Kalau aja kompetisi seri. aja namanya seri. Nggak ngerti bola lo. Bener. Tapi Abdur ini semenjak ada di Comika, waktunya gue
Komika bener dah. Kenapa emang? Comika itu bener. Kenapa waktunya? Waktu lo tuh istilahnya tuh ketepatan waktu lo itu jauh. Dari dulu Cing begini. Enggak. Dari dulu saya tuh selalu disiplin sama waktu. Enggak, kalau yang itu enggak. Tapi begitu sama Comika, lo langsung berubah. Apa sih yang Comika? Enggak sih, enggak berubah. Mungkin karena dulu tuh sibuk banget ya, kerjaan banyak ya di Comika, enggak ada kerjaan. Jadi waktu kosong. Enggak bercanda ya, bercanda. Jangan nanti si Angga ini lagi. Saya tuh sering bercanda begitu ya, si Dimas ini Ngerasa beneran? ngerasa beneran. Emang beneran Dimas? Dia gitu, dia cepet kok ininya kok. Dia orangnya frontal, nggak ada kata-kata bersayap. Kan ada bagian keuangannya Comika lah. Iya. Biasa itu kalau dia email, tandanya ada uang masuk tuh. Namanya Martia. Tapi kata lo email. Nama orang ini Martia. Iya. Dia biasa email. Masa Mar panggilannya ya? Martia dipanggilnya email. Tia, Mar, pas dong. Dia biasa mengirim email. Jadi dia nyuruh email ke rumah lu. Iya, email datang. Assalamualaikum Bang. Imelda namanya. Oh, Imelda, iya. Udah abis itu ceritanya. Enggak apa ininya. Dia biasa email. Kalau dia email itu berarti tandanya kita ada uang masuk. Terus saya itu mungkin sebulan lebih gitu ya. Belum ada email dari email dari Martia gitu. Yeah. Terus saya bercanda lah gitu. Saya bilang, aduh kangen banget dapat email dari Martia gitu. Yeah. Saya padahal udah beli tambahan memori tuh di Gmail saya gitu, tambahin berapa tera gitu untuk mengantisipasi email Martia gitu. Yeah. Kok tidak ada yang datang? Pulang-pulang Dimas kepikiran. Dia sampaikan itu ke Tidak, dia tidak disampaikan, cuman saya melihat gerak-geriknya tuh kayaknya dia kepikiran. Kok abis saya yang megang kok belum ada kerjaan gitu. Saya bilang padahal santai aja sih. Dianya tersinggung. Bukan tersinggung, dia pikiran kasihan. Iya emang pasti. Karena kontak personnya dia. Iya. Karena memang nggak ada kerjaan juga sih. Katanya lo ada Zoom kalau di rumah. Ada Zoom, ada Kombut, ada segala macam. Iya, ada. Itu kewajiban, bukan job itu. Nggak, kalau bukan kewajiban juga sih, nge-Zoom, Kombut dan segala macam itu lebih ke bagian dari program. Program Comika. Programnya Comika. Dan semua talentnya ada kewajiban itu. Kalau yang nggak ada kerjaan biasanya wajib sih ya. Nggak ada kerjaan mulu omongan lu. Iya, maksudnya kan kayak pernah Kombut waktu itu Arif Brata tidak ikut karena dia lagi syuting. Makanya buat teman-teman yang lagi kosong, kalau bisa ya ikutan. Iya, ikutan Kombut. Dan lo sering? Iya, itu saya udah jelasin deh di episode-episode yang lalu. Belum. Masa sih? Belum. Kebanyakan ngomong Grecia Indri ke Belanda sih. Ya, itu ada Kombut gitu, Cing. Kombut. Setiap bulan, kadang 2 minggu sekali gitu-gitu. Oke, gue pengen ngomongin lo sebagai penulis sekarang. Keren, Abdur ini sedang menulis sebuah skenario film. Ya, dalam waktu dekat itu akan disutingkan. Salah satu pemerannya gue. Yes. Ya. Sedang dinego. Jangan mahal-mahal biar deal. Dah. Saya kok omongin ke Bang Zion. Dah. Mudah-mudahan deal ya. Itu cerita. Amin. Udah boleh diceritain belum? Ya garis besarnya aja. Kayaknya belum deh. Ya, jadi nggak ada omongan dong ini. Kita ngobrol yang lain aja. Ya, tentang penulisnya ya, tentang tulisan-tulisan di tembok-tembok fasilitas umum. Yoi itu, sorry itu Hoi. Sudah. Iya, Sudah dibahas di OI. Sudah, saya juga cuma ngumpan aja biar orang nonton hohihi. Gitu tuh. Anak Lama Kera dulu, Anak Lama Kera. Anak Lama Kera itu apa? Blognya dia dulu. Lo punya blog namanya Anak Lama Kera. Ya. Jauh sebelum Cing Abdel follow saya itu, nama Twitter saya itu Anak Lama Kera. Maksudnya, gue udah follow lo dari dulu lah. Iya. Lo bahkan gue duluan. Apanya nih? Lo baru follow gue pas lagi kita ketemu di syuting Santuy kan? Ya kan Lon?
Udah lama loh Cing saya follow. Ya, iya kan? Baru di fallback. Oke, iya itu Twitter. Tapi yang Instagram saya udah follow dia lama. Cing Abdel tuh belum fallback saya waktu disantui. Enggak, lo kebalik lo. Lo emang bisa lo memutar balikan. Enggak, kita memutar tuh balikan waktu fakta itu enggak? Di Twitter, Lo anak lama kayak Ratia, nama Instagram apa nama Twitter? Twitter. Nah itu lagi ngomongin Twitter. @anaklamakera. Iya. Iya, tapi Cing Abdel follow saya tuh udah @Abdur Arsyad. Enggak. Gitu. Enggak. Lo @lamakera lo ganti jadi @abdur sekarang. Iya. Ya udah berarti gue udah dari dulu. Udah dari dulu. Nggak ada. Lo udah stand up belum @lamakera? Sudah. Ya udah pasti udah gue follow. Tapi belum masuk TV. Iya. Wah, ibu. Apa tiba-tiba saya di Malang sana tiba-tiba komik Malang nih follow nggak ada pasti. Iya, gue follow semua komik-komik yang pokoknya komik gue follow pasti. Teman-teman stand up komedian dimanapun. Pasti gue follow. Beneran kalau ini wah ini komik nih gue follow pasti. Saya cari tahu ya komik siapa yang. Iya. Kayak lihat ya langsung lah di followingnya dia nih saya lihat. Hah? Eka Kuota gue follow. Eka Kuota siapa nih? Tuh, lo kagak tahu dia komik. Parah dong. Lo parah lo Eka Kuota siapa lo? Kata lo. Kok namanya Eka Kuota? Iya, nama Eka Kuota ada. Beneran? Kenapa Eka Kuota sih? Ya kagak tahu lo kenapa Abdur. Eka Kuota. Dah beneran. Sunpras. Gua Sunpras follow. mah follow saya. Iya, makanya. Komika ini Jogja. Jogja apa Malang sih Sunpras? Jogja, nah kan Cikaplu tidak tahu. Iya, tapi gue tahu dia komika gitu. Gue follow, Dur. Gue follow. Dan lo follow gue bertahun-tahun, fallback gue bertahun-tahun kemudian. Kenapa sih, Dur, lo nggak suka sama ini ya gaya gue stand up ya? Eka Kuota ada gak? Gimana ya cari di followingnya Cing Abdel? Di search aja bisa nggak? Maksudnya gini, terus kita search. Nggak, searchnya pasti keluar. Langsung aja Eka Kuota. Eka Kuota. Ada nggak? Mau sampai di search aja dia nggak ada. Ada Eka Kuota. Lo kok ketawa namanya Eka Kuota? Lucu. Lucu, Cing. Serius lucu Eka Kuota. Eka Kuota Haji lagi ditutup dong sekarang. Lagi tutup, iya. Ada lah, pokoknya ada. Underscore kali ya, ada underscore-nya kali. Iya kali. Dari pandit tuh. Oh iya, ada. Oh cewek. Cewek iya, Eka kan nama unisex. Bisa dipakai untuk cewek, bisa dipakai untuk cowok. Kayak Ade tuh, Ade juga bisa itu cewek itu cowok. Ada nggak gue Eka Kuota? Followed by gitu. Gak, protected dia. Kita nggak bisa lihat. Protected. Ya lah, pokoknya itu ada dah. Ini gue apa anak lama kera itu apaan? Anak lama kira itu nama username saya dari Iya. dulu kala gitu. Iya. Dan Jadi- lo nulis apa blog? Sampai sekarang, jadi dulu tuh username di mana-mana. Jadi maksudnya Twitter iya, Instagram iya, di mana-mana gitu ya. Anak lama kera itu. Termasuk blog juga anak lama kera gitu. Nah, lo nulis apaan di blog-blog itu? Nah, anaklamakera.wordpress.com itu kalau nggak salah saya pernah menulis Wakil presiden. Hah? WordPress itu wordpress.com. wakil presiden. Enggak dong. Iya, oke, wordpress.com. Lo Iya. menulis apa? Itu ya curhat-curhat apa gitu-gitu. Iya. Tulisan-tulisan yang terakhir tuh saya nulis tentang cerita anakku gitu. Berarti baru dong, lo udah punya anak masih nulis. Iya. Si- Dari zaman Mada. Mada, umur sebulan 2 bulan lah. Ya. Terus kemudian sampai cerita ke-5 apa ya. Kemudian belum nulis lagi sampai sekarang. Oh, memang lo udah biasa nulis, makanya lo bisa menulis skenario film gitu. Atau Nggak gimana tahu sih? juga sih. Lo bisa dipercaya untuk menulis skenario film? Ya itu saya nggak tahu juga tuh. Maksudnya Bene dan Ari Kriting mau percaya untuk mengajak gitu. Karena saya belum pernah nulis skenario dan belum tentu orang yang biasa nulis bisa menulis skenario gitu kan. Jadi saya juga terbiasa menulisnya itu tidak seperti penulis yang kalau ZNRS itu kan dulu pertama kali, maksudnya dulu Sosial media. sampai bisa sejago sekarang menulisnya itu katanya dulu
setiap hari satu tulisan, dan itu dilakukan dalam waktu beberapa tahun gitu. Jadinya jago banget nulis. Saya tidak sampai yang begitu, sama seperti biasa-biasa aja nulis. Tapi Akbar dia penulis juga kan. Akbar itu ngelihat behind the scene lo, dia memuji penulisan lo. Wah, si Abdur jago nulis ya Del, kata gitu. Kok bisa tahu ya? Tapi dia ntar gue kalau mau ada ini gue pengen ajak Abdur nih untuk nulis. Padahal saya waktu ini waktu nulis itu ya, nulis behind the scene itu tidak memikirkan, kayak saya memikirkan poin-poinnya doang gitu. Maksudnya kayak jalan ceritanya harus begini tuh. Maksudnya jalan ceritanya itu ketika nulis tuh, oh enaknya ini digini gitu doang, tidak memikirkan bahwa ini begini karena harus begini. Tidak sampai segitunya, cuman biar ngalir aja gitu. Ya berarti bagus, berarti lo emang ada punya bakat. Sama seperti kalau kita bikin materi stand up komedi, ya bikin aja, ada orang yang bisa. Iya. Gak usah harus dipikirin gini, tiba-tiba bikin aja. Betul. Tahu bisa gitu. Ah betul. Kemudian ada interpretasi dari penonton yang menonton stand up, kemudian merasa kayak, wow materinya gila, keren banget tuh. Itu kayak teorinya ini tuh yang gini. Iya. Padahal waktu kita nulis tuh kita nggak pernah mikir tuh yang gitu. Nah jadi interpretasi penonton kadang-kadang tuh yang membuat kita kayak, oh sebagus ini ya materi saya gitu. Gitu. Dan lo menurut Akbar lo bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya takut tak kabur nanti kita nih. Benar. Iya. Masya Allah, tabarakallah kalau itu iya, harus karena dikembalikan ya. Allah bikin satu sel saraf di otak saya melenceng aja nggak bisa gerak di tubuh saya. Jadi enggak lawan bener lawan ya Allah, Masya Allah. Saya selalu suzon nih. Lu strip, saya selalu disuzon kan gitu. Anda stripping religi loh Anda ini, nggak ada yang nyantol di otaknya. Astagfirullah. Bukan dia nyantol, cuman karena dia tahu nggak pas ya dia. Iya begitulah. Iya. Begitu. Tapi omongan itu adalah omongan benar. Iya. Kadang-kadang kita nggak usah lihat siapa yang ngomong, tapi dengar apa yang dibicarakan. Betul. Itu kata siapa ya? Kata bijak lah itu ya. Kata Sayyidina Ali kalau tidak Sayyidina salah. Ali ya, betul. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah isi omongannya. Dengarlah. Ya. Kalau lihat nggak bisa dong. Bener juga ya. Iya. Jangan lihat siapa orang yang ngomong, tapi dengar apa isi omongannya. Oke. Kalau ada orang gila bilang 1 + 1 sama dengan 2, ya benar. Bukan karena dia gila terus itu jadi salah. Benar. Jauh banget. Cing Abdel harusnya jadi anggota DPR. Cing Abdel, tapi sabar Cing Abdel, ini saya mau tanya nih. Cing Abdel sepanjang karir di komedi dan segala macam, pernah tidak ada tawaran bupati? Oh pernah. Saya belum tanya, dia sudah jawab. Ya karena gua tahu arah lu, bener nggak? Ada tawaran, tawaran politik. Wakil bupati. Oh iya, wakil bupati mana nih kalau boleh tahu? Gua nggak bisa sebutin Bekasi ya, karena ada lucu sekali tuh. lucu sekali. Cuman gitu doang tuh kok lucu ya. Ya pernah gua dapat tawaran. Kok Bekasi bupati? Bukannya kan ada kota ada Bekasi. Ada kota ada Bekasi. Ada kabupaten ada kota. Oh Bekasi itu ada kabupaten. Ada kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Ada kota Bekasi. Cikarang. Cikarang itu? Iya, kabupaten ibu kotanya Cikarang. Kalau Bekasi ibu kotanya Bekasi juga. Bekasi kota ya. Bekasi kota. Gitu. Saya baru tahu kalau Bekasi ada kabupatennya. Iya, nggak apa-apa sih. Orang-orang Bekasi juga nggak. Iya. Kan kalau Depok kan kota doang, nggak ada kabupaten Depok. Iya. Dan Depok tuh kecil. Ya kurang tahu juga, saya belum pernah ngukur sih. Nggak, maksud gue secara luas geografis dia kecil. Kecil ya? Iya. Ketimbang Bekasi ya? Ketimbang Bekasi. Bekasi sampai Cikarang. Sampai Kerawang kalau nggak salah. Masih Bekasi? Iya kan Kerawang Bekasi. Kerawang mana? Kerawang Bekasi dong, orang ada tuh. Kerawang Bekasi itu. Kalau Bekasi Kerawang berarti Bekasi masuk ke Kerawang. Iya. Kali ini Kerawang Bekasi. Artinya Kerawang masuk Bekasi. Masuk Bekasi. Benar. Kalau Bekasi Kerawang, berarti Bekasi ada di Kerawang. Benar. Untuk apa namanya ya? Kita periksa uang palsu.
di Kerawang. Iya, dilihat, diraba, di Kerawang. Jadi jauh sebenarnya. Di Kerawang gitu. Gitu ngecek harus. Ngecek uang palsu di Kerawang. Mau kemana lo? Mau ke Kerawang mau ngapain? Mau ngecek uang palsu. Harus bener lihat di Rabanya mungkin bisa di Bekasi. Iya bisa. Iya, tapi di Kerawangnya ya harus di Kerawang. Betul di Kerawangnya di Bekasi nggak mungkin ya. Ya. Oh, terus waktu itu diterima nggak? Gue sempat ikut beberapa kali pertemuan, tapi kayaknya nggak gue banget, belum gue banget. Oh, itu di tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh, Lon? Masih sama GN tuh. 2000. GN apalagi nih? GN ada, ini gue asisten. Oh. Sebelum. Oh, belum sama Melon. Udah, Melon udah ikut. Melon mah ajak gijik sama gue dia. Dia emang nggak ada statusnya dia. Emang kagak ada statusnya. Ajak gijik punya rumah. Oh. Ajak gijik mobil lunas. Oh Nih, gitu. ini anak nih. Oh. Nggak, statusnya tuh nggak ada di. Karena justru status tidak ada, dia nggak bisa dipecat dong. Nggak bisa. Cing Abdul mau pecat bagaimana orang statusnya nggak ada? Iya, ajak gijik statusnya dia. Ajak gijik. Iya. Oh, ada rumah. Rumah kebeli nih. Alhamdulillah. Karena dia dapat warisan. Oh, waktu itu biar ini Apa? nanya Mama Dede kali pembagian warisannya kayak apa. Iya sering termasuk dia. Warisannya gede. Dia masih punya warisan di Paso, gila nggak? Iya, dia sempat cerita waktu di Moala kemarin dia sempat cerita. Gila kalau kejual itu udah. Paso tuh Jagakarsa. Jakarta Selatan kan? Iya, Jagakarsa. Itu Iya. tanahnya gila-gilaan. Iya. Dan dia punya ratusan meter. Iya. Anjir. Mumpung dia masih punya tanah nih kita akrap-akrapin. Akrap-akrapin. Apaan akrap-akrapin? Iya. Lu nggak ngerokok ya sekarang? Ngerokok, Cing. Tapi Lanjut habis. dulu. Tapi habis. Ada di tas. Oh, ada di tas ya. Lanjut apa nih? Itu ditolak akhirnya karena merasa tidak cocok. Tidak cocok. Ini saya yang nanya nih sekarang. Jadi Anda jangan Iya. muter-muter kemana-mana Iya. nih. Pertemuan pertama, kedua itu penuh dengan visi misi. Visinya Foya, misi Foya. Visi misi Foya. Foya aja. Gue bilang lo jangan play bosku. Pernah. Begitu pertemuan ketiga udah ngomongin biaya. Gue nggak ada. Oh, biaya tuh Cing Abdel harus menanggung juga. Bukan, enggak. Dia kasih tahu patungan? nih. Enggak. Oh, enggak. Enggak, dia kasih tahu nih. Segini nih biayanya dia bisa ini. Gue bilang, dapat dari mana nih uang segini gitu? Gede banget, Dur. Oh, tapi Cing Abdel nggak harus. Enggak, belum ada. Lo patungan aja nih gitu. Dia juga nggak bakal minta lah. Udah tahu juga gue nggak punya duit. Gitu. Kayaknya nggak ada. Banyak banget uangnya, Dur, yang dipakai buat ini. Dulu masih ada idealisme gue waktu itu. Balik modalnya gimana ya? Itu udah gue hitung sama besaran gaji, sama ini segala macem. Ini balik modalnya gimana? Itu memang orang-orang yang tidak mencari uang yang ada di situ, yang udah selesai dengan dunia dia gitu ya. Mungkin dia pengusaha, mungkin apa gitu. Dah bisa tuh ada di situ dan berbakti buat masyarakat. Emang gitu. kayaknya mereka nggak cari uang, cari kontrak aja. Iya. Ada loh, ada orang yang memang mencari. Iya, ada. Mencari apa namanya? Aktualisasi diri di bidang itu ada. Dia udah punya uang banyak segala macam. Kan banyak menteri-menteri kita yang pengusaha. Masa dia mau ngambil gajinya? Iya, enggak. Kayaknya nggak mungkin. Iya. Tapi kan kalau menteri tidak perlu dana kampanye dia kan selo-selo ditunjuk gitu. Iya, tapi kan dia harus melepaskan bisnisnya dia semua. Dia nggak dapat apa-apa lagi. Iya sih. Bisnisnya. Selama dia menjabat jadi ini nggak boleh dong dia rangkap jabatan punya apalagi punya perusahaan yang punya hubungannya dengan kementeriannya. Waduh. Iya, paling kan dia melepaskan jabatan, saham kan masih banyak. Nah iya sama
kalau jadi kepala daerah juga saham pasti masih banyak, tapi jabatan dia lepas. Gitu loh. Itu ada lagi nggak selain itu? Selain wakil bupati itu, tawaran anggota DPR? Ada. Oh ada, banyak Ada. pasti ya. Nggak banyak juga sih. Ada beberapa. Tapi nggak mau juga, Cing Abdul. Belum mau ya. Untuk dicatat. Oh, belum mau. Bahwa saya masih belum mau. Jadi bisa mau, bisa nggak mau. Ah iya. Iya. Itu tapi apa namanya sudah tahu belum? Maksudnya begitu ditawarin mereka, wah untuk ini dananya segini gitu. Belum. Udah dengar beberapa ini, ada beberapa bocorannya. Ada beberapa metode juga untuk merekrut orang yang sudah punya popularitas. Itu ada beberapa metode juga. Kayak gimana tuh? Ada yang dia dibayar, ada yang dia juga harus ngeluarin uang. Ada itu. Oh gitu. Di DPR sana ya, bukan DPR kita. DPR ini kan? Ya, sono. Iya. Iya. Finlandia. Iya, Finlandia benar. Ya gitulah. Gue bilang gue bukan warga negara Finlandia, jadi gue nggak bisa. Iya betul sih. Gitu. Oke, pertanyaan saya udah habis. Saya tanya lagi saya. Ya. Itu doang. Itu doang. Iya. Cing Abdul, kalau ada yang tawarin lagi nolak, bilang Abdur mau gitu. Enggak bercanda. Bercanda, Cing. Gilbas aja. Gilbas sudah ditawarin. Oh, Gilbas sudah ditawarin. Gilbas sudah ditawarin semenjak dia sebagai Politik 101 itu. komika perwakilan Aceh. masyarakat mudik. Oh. Iya. Dia ditawarin sudah. Saya kok nggak ada yang nawarin ya? Kenapa ya? Dur, kita di politik kita itu tidak ada batas yang jelas, Mas, secara apa ya namanya? Secara ideologi partai lo, Dur. Jadi kemana aja bisa. Nggak seperti Demokrat dan konservatif di mana tuh? Di Amerika Demokrat sama apa sih? Republik. Sama Republik gitu. Batasnya itu jelas gitu. Bahkan ada kebijakan yang nggak mungkin diambil oleh Demokrat, atau ada kebijakan yang nggak mungkin diambil oleh Republik karena nggak sejalan sama ideologi partai. Kalau kita kan sama semua. Oh, iya. Makanya mungkin aja orang bisa pindah-pindah ke partai itu nggak masalah karena ideologi partainya. Ya. Dan udah hampir banyak sama. yang begitu juga kan. Iya makanya dibilang ada yang kutu loncat, yang ya emang dimungkinkan gitu, dimungkinkan orang tidak menyalahi idealismenya dia kok gitu. Idealisme ini bisa ditemukan di partai ini, Nah, partai ini ya. gitu. Di Seperti partai itu. ini nggak dapat ya udah pindah. Ya. Ya sudahlah begitu ya. Ya. Jadi saya tuh menulis blog. Ya, kembali ke menulis blog ya. Ya, saya menulis blog. Karena terlalu banyak politik nanti saya ambil juga nih. Oh, saya taruh lagi nih ininya di sini. Enggak ya. Saya nulis blog, Cik. Ya. Jadi cerita anakku tuh ya ke-5 apa ke-6 gitu. Habis itu belum nulis lagi sampai sekarang. Cerita terakhir tentang anak lo tuh apa? Tentang apa? Kalau tidak salah tentang, aduh saya lupa lagi ya. Umur 1 bulan apa 2 bulan apa dia? Apa yang bisa ditulis dari anak yang berumur 1 bulan, Dur? Enggak, jadi sebenarnya itu tuh seperti diari saya dan istri saya. Lu mencret-mencret? Diare dong. Diari. Iya. Jadi saya tuh kan kayak kalau tiap kali baca biografinya orang gitu kan, biasa kayak biografinya Buya Hamka yang ditulis sama Irfan Hamka. Iya. Iya. Ada yang ngetek gue tuh. Iya, Irfan Hamka. Ada yang ngetek gue, ngetek lo juga. Ya. Ini gara-gara ngabdur gue baca buku ini. Buat gue hal-hal yang seperti itu membanggakan loh. Oh iya ya. Alhamdulillah ya. Enggak, lo biasa aja. Enggak, saya enggak di tag. Enggak ada. Masa lo kagak di tag sih? Iya. Makanya saya enggak tahu. Baru banget di tag. Lo nggak periksa. Oh baru sekarang. Nih, tuh. Ngabdur, tuh. Coba ada Abdur. Ada. Terima kasih Abdur Arsad. Dan Coba Cing kalau Abdur masih masuk di 24 jamnya Cing 22 Abdul. 22 jam yang lalu. Nah, berarti saya juga harusnya masih ada nih. Iya, karena lu nggak periksa. Coba di request kayaknya. Request Enggak, biasanya ada di sini loh. message.
Request message saya lagi itu ketiban-ketiban karena kemarin masih itu. Hah? Yang kemarin ngisi Universitas Andalas jadi ketiban-ketiban sih. Siapa namanya? Namanya aja. Tapi ada Abdul Arsyad. Salepep ada. Ya Allah ya Robi. Salepep. Salepep ya. @salepep. Salepep. Oh iya, Abdul Arsyadnya benar nih. Nggak masuk tapi di lo. Iya. Nggak mungkin. Saya kasih love dulu. Salepep, saya kasih love. Iya ini. Nah, jadi ketika misalnya baca buku biografi yang ditulis sama anaknya gitu, ini kan Pak Irfan Hamkan kan menuliskan Buya Hamka sudah meninggal. Ya. Nah, kemudian saya itu gitu merasa bahwa kayak memikirkan gimana kalau seandainya Buya Hamka masih hidup kemudian membaca tulisan anaknya gitu. Tentang dia gitu. Jadi saya berangkat dari situ kemudian saya merasa bahwa saya kan nggak tahu nih umur saya dan istri saya gitu. Masa nggak tahu sih? Coba lihat KTP. 33 sih sekarang. Ya, masa lu bisa nggak tahu? Umur kan nggak tahu. Benar, masa umur nggak tahu. Umur tahu, Iya, sampai kapannya kita tidak tahu. Ajal emang ya kita nggak Iya. tahu maut gitu. Kalau umur kadang tahu lo lihat KTP-nya lo bisa tahu bintangnya malah lo bisa. Betul, Iya, betul. ya umur nggak. Iya, sampai kapannya kan nggak tahu. Jadi Iya. saya merasa bahwa kayaknya saya pengen nulis cerita yang mungkin nanti saya kan ingatan kita tuh kan ketiban-ketiban kan. Ya. Begitu anak saya mungkin udah SD gitu, mungkin hal-hal yang terjadi di umur dia 8 bulan saya udah lupa. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan ketika dia besar nanti ketika dia pengen tahu masa kecilnya seperti apa, dia bisa merujuk ke tulisan ayah dan ibunya gitu. Oh. Jadi memang itu tulisan didedikasikan untuk dia, si Mada. untuk Mada. Ya. Cuman Nanti saya- kalau pada saat lo punya anak kedua, lo akan nulis juga. Anak kedua saya akan bilang kurang lebih sama, baca aja punya kakaknya gitu. Karena kalian satu ayah satu ibu, Iya. hampir mirip. Iya. Baca aja, tinggal tiap nama Mada kamu ganti jadi namamu nak. Gitu. Iya. Itu kan terjadi apa ya namanya iri-irian lah antara adik sama kakak. Apa? Dah, Gak apa-apa. anak gue nih si Delisa, dia tuh ngiri gara-gara nama emailnya ibunya, emailnya Ria itu ria.latisha @apa.com gitu. Dia baca, kok nama aku nggak ada. Punya Buya paling ada. Nggak ada juga. Terus akhirnya Cing Ria bilang apa? Kok Cing Ria lo? Boleh. Saya Boleh. tanya, Boleh. Melon Boleh. Saya manggil istri Cing Abdel apa? Cing juga Cing boleh. juga kan. Iya, boleh. Iya, benar. Enggak, gua kira lo typo mulut mau ngomong Cing Abdel jadi Cing Ria enggak? Cing Ria. Boleh. Jadi Cing Ria jawab apa ketika Delisa menanyakan seperti itu? Ini email dibuat sebelum Delisa lahir. Ya sekarang buat lagi dong. Delisa udah lahir. Dia bilang gitu. Iya. Sekarang buat lagi. Ria.Delisha. Iya sih. Iya, sih iya. hal-hal kayak gitu. Saya juga nggak mikir sih. Iya akan jadi Maksudnya iri. kalau seandainya nanti Mada punya adik gitu, kemudian adiknya nanya kenapa ini di rumah sini semuanya namanya Mada, ya Mada. saya nggak tahu juga. Iya. Termasuk Anda belum sama ada. ini apa namanya foto keluarga yang dulu masih cuman bertiga. Nah itu pun jadi pertanyaan. Walaupun dia tahu bahwa dia belum lahir gitu. Ada rasa iri adik ke kakak itu. Anak gue ini Delisia pengen banget apa yang dipunya kakaknya. Apapun yang dipunya kakaknya dia juga pengen punya. Termasuk masalah. Jadi Latisha kalau punya masalah, Delisa juga merasa Jadi harus punya masalah. Ini terjadi beneran nih, gue pernah ceritain apa enggak ya? Jadi Latisha lagi punya masalah nih, ngobrol nih kita di berempat. Delisa juga ada di Delisa situ. ada di situ. Ngomongin tentang punya masalah di sekolah dengan temennya. Lama banget ngomongin dia. Karena ini temen akrabnya dia dan dia ngerasa kecewa kenapa temennya punya memperlakukan Latisha seperti itu. Jadi dia kecewa banget gitu.
udah jadi curhat lama lagi. Iya, jadi masalah besar banget buat dia gitu, sampai nangis kayak gitu. Dengerin, kita cuma dengerin doang. Selesai itu Delisa ngomong, aku juga punya masalah. Dia tunggu semua sudah selesai. Baru dia bilang, aku juga punya masalah. Aku punya masalah. Masalahnya apa? Teman aku nggak ngembaliin buku di library. Itu bukan masalah lu kayaknya Delisa, gue bilang. Ya yang penting ada hubungan sama temen. Kenapa tuh? Aduh, kocak lah. Dia temennya nggak mengembalikan buku perpustakaan. Kenapa jadinya salahnya dia? Karena mungkin dia beranggapan itu adalah cerita teman. Dia belum tahu. Si Latisa kan lagi cerita tentang teman. Tentang teman dan bermasalah. Jadi di pikirannya Delisa, oh ini menceritakan masalah teman. Iya. Gitu. Dia pikir masalah juga. Teman aku nggak ngembaliin buku di library. Itu masalah orang tuanya kali ya. Bukan lo doang yang usah urusin Delisa. Orang tuanya harus urusin ya. Ya gitu ya. Nah, yang kayak gini nih, pas yang ceritanya ini bisa tuh dipotong ntar Delisa nonton di saat dia udah SMA. Gitu. Iya. Jadi dia punya cerita, oh zaman dulu saya begini gitu. Iya, gitu. Iya. Tapi di umur yang sekarang dia udah ngerti bahwa itu salah dia dulu gitu. Kita suka ceritain dan ketawa-ketawa gitu. Iya. Nah itu lo tulis. Nah itu saya tulis. Oh. Begitu. Azan dulu ya kita ya. Ayo kita azan. Bukan, maksudnya kita break sebentar. Ayo kita azan. Udah ini? Udah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sempat terbreak sebentar. Tadi sampai Latisa tadi. Sampai email. Nah, saya kemudian nulis blog. Nih. Email yang tadi si Martia udah kelar belum? Udah. Email ah? Udah kelar udah. Udah, martia.delisa udah. Bukan kok Martia.delisa, itu Maria. Ria. Sudah. Hah? Udah lama itu udah. Udah itu kelar. kan yang cerita Dimas. Ya. Merasa Ya. Sampai mana? Oh, anak-anak iri-irian. Ya. Nah, maksudnya kejadian yang seperti itu yang lo tulis dan itu akan dibaca nanti sama Mada. Iya, nanti kalau misalkan Mada punya adik insya Allah, berarti nanti saya tulis lagi biar adiknya nggak iri. Nah, gitulah. Iya. Tapi Mada tuh dia tidak iri sih, Maya kan dia mau iri. Dia Anan ya. Iya. Kofi dong. Iya. Kofi Anan. Sekjen PBB. Maaf itu hoi. Oh iya. Maaf ya. Maaf, tapi saya nggak tahu kalau Sekjen PBB sekarang ya. Cuman di zaman dulu tuh kayaknya Kofi Anan tuh namanya terkenal sekali. Dan Butros Gali. Iya. Itu siapa ya? Itu Sekjen PBB juga. Setelah Kofi Anan kalau nggak salah Butros Gali. Butros Gali. Kenapa dia namanya diulang? Saya tuh ya sama kayak Eri Jemba. Namanya juga diulang kan? Iya. Mungkin nama-nama teman-teman di Afrika kayaknya begitu. Butros Gali ya. Butros Gali orang Afrika kan? Nah, gua nggak tahu deh orang mana. Nah, Erik Jemba kan pemain Afrika. Iya. Nah, kalau saya tuh sampai sekarang nggak tahu Kofi Anan tuh prestasinya apa. Cuman kok namanya terkenal sekali dulu waktu Sekjen PBB. Iya. Dan itu yang maksudnya waktu itu ada apa ya kok namanya dia sering disebut ya. Kok jadi kita tahu. Saya SD aja tahu loh Sekjen PBB Kofi Anan. ya kan di HPU namanya Himpunan Pengetahuan Umum ada. Itu yang saya bilang namanya RPUL di zaman saya. Makanya waktu itu saya sempat WhatsApp Cing Abdel masalah ngomong ada lah kata-kata RPUL. Terus Cing Abdel nggak tahu RPUL itu apa. Iya. RPUL itu rangkuman pengetahuan umum lengkap. Di situ ada plat nomor. Iya, ada di itu HPU itu. Saya paling suka lihat itu. Iya. Lampung apa? Tahu saya, Lampung BE. Palembang. Bengkulu yang BH pokoknya. Pokoknya BH itu pasti iya kayaknya Bengkulu ya. Iya. BH ya. Palembang apa ya? BG ya. Padang. BA. Oh. Medan BK. Medan. Aceh. Aceh itu BA. Banda Aceh. Bukan. BA tadi Pak. BA itu Padang. Aceh apa ya? Aceh apa ya? B apa ya? BL. Iya BL. BL ya? Ya dadah gitu ya. Itu berdasarkan apa ya? Saya nggak tahu juga.
Saya dulu tuh berpikir bahwa plat nomor Jakarta tuh A pasti. Karena nomor saya satu. Kan, iya, karena saya kan di Kupang DH. Jadi saya pikir, oh pasti yang plat nomor A ini pasti ibu kota negara. Ternyata enggak. B. Jakarta B. Nah, A itu Tangerang, ini Banten ya? Banten ya. AA terus AA Semarang ya. AA? AA itu mama itu. Mama dan AA. Bener banget. AA. Mau pesan apa, A? Iya apa deh. Saya dulu ya pikir ya, Cing. Karena saya tidak pernah punya teman Bandung. Orang Sunda tidak pernah. Dulu dari saya SD, pokoknya dari saya lahir sampai saya SMA di Kupang itu saya nggak pernah punya teman orang Sunda. Pertama kali saya mendengar kata AA itu ya dari AA Gim. Dari siapa lagi? AA Gim. Jadi saya itu dulu berpikir AA itu adalah sebutan ustadz untuk orang Sunda. Jadi AA Gim itu maksudnya Ustadz Gim gitu. Jadilah saya ke Jakarta, kemudian dapat stand up di Bandung. Pertama kali nih dapat stand up di Bandung. Makan di warung gitu. Teteh-tetehnya nanya, "A, mau makan sama apa, A?" Saya dalam hati, wah, gue disangkap ustadz. Iya. Orang ini tahu saya ustadz dari mana ya? Jadi saya itu selalu merasa, jadi saya merasa diri kayak ustadz beneran. Serius. Emang kok lo merasa tahu? Emang lo ustadz, ngerasa ustadz? Enggak, cuman saya merasa kok orang ini kayaknya tahu pengetahuan agama saya tinggi kayaknya. Jadi saya mulai ini tuh takabur gitu. Wah, orang ini tahu saya Islam dari mana? Tahu saya Muslim. Ini tahu Muhammadiyah dari mana? Iya, maksudnya kayak dia tahu kalau saya ini punya pengetahuan agama juga kayaknya ini dia. Saya bangga sekali tuh. Ternyata orang-orang lain juga dipanggil AA gitu. Saya bilang, masa yang makan di sini ustadz semua? Masa ini warteg ustadz? Padahal di Bandung kok warteg. Iya, semacam warteg gitu. Kan saya nggak tahu sebutannya apa. Warsun. Iya. Ya. Warung Sunda. Iya. Semuanya dia panggil AA. Iya. Dan lo tahu bahwa itu panggilan untuk kakak dari sejak kapan? Sejak SD? Enggak. Tidak. Ya itulah pokoknya Sejak ini. lulus SD, Surti Tejo. Sejak lulus SD. Di pematang sawah, selimuti desa. Selimuti desa. Sorry, soal musisi-musisi gini saya lebih tahu, Cing. Ya. Hingga malam. Selimuti desa. Nampak menjadi alas. Mirip demo. Apa menjadi alas? Nampak menjadi alas. Iya itu ada. Iya gitu, apa gitu. Ya. Mirip demo. Saya, Cing. Nah. Ini satu lagi nih, fakta nih. Iya. Gak apa-apa ya, saya kita boleh ya. dong. Selain AA, selain kosakata AA yang saya baru tahu ketika saya udah di sini bahwa ternyata AA itu panggilan Mas seperti yang di Jawa. Iya. Kakak kalau di Kupang. Nah, kemudian satu kosakata yang saya baru tahu juga ketika saya kuliah di Malang adalah konak. Jadi lo selama belum ke Malang lo nggak pernah konak? Anda jangan menjurus tambah jauh ke sana dong. Iya. Jadi saya itu dulu menyanyi lagu Surti Tejo ini. Saya tuh nggak tahu itu konak tuh apa. Dan lo nggak mau menahan konaknya. Internet di mana? Orang internet nggak ada dulu kan. Masa lagu Surti Tejo ada, internet belum ada? Udah dong. Belum ada, Cing, itu. Di mana? Di Kupang? Pita kaset. Jangan Surti Tejo tuh saya SMP pita kaset. 2000-an udah. Iya, oke, ya. Mungkin belum ada di sana ya. Iya, 2000-an benar. 2000 sampai 2003 kan saya SMP. Iya. 2003 sampai 2006 SMA. Iya. SMA kelas 2 ke kelas 3 lah saya mulai mengenal internet dengan Friendster. Saya baru mengenal Friendster. Berarti lo punya email di tahun segitu? Iya. Yang emailnya saya lupa. Saya udah nggak tahu juga. Udah nggak tahu ya. Pakai Yahoo. Yahoo, iya betul. Dulu ada Yahoo, Rocket Mail, terus Ymail. Ya udah oke. Kalau yang anak-anak yang udah jago-jago internet, mereka tuh nggak pakai Yahoo, mereka Hotmail. Sekarang udah nggak ada malah. Iya, saya juga nggak tahu. Iya. Pokoknya sekarang ada Hotman. Wah.
Betul, laki-laki panas Iya, kan. laki-laki maksudnya kan. panas. Iya. Nah, Panas itu bung gitu. Pasukan panas bung berarti pasukan Hotman. ya makanya beliau sering berenang Karena karena panas. oh iya. Nah, kemudian Konak nih lagi konak, ngomong. konak. Saya itu nggak tahu. Iya. Kan kita di pita kasetnya Jamrut itu pun tulisan aja konak di situ, tapi Iya. nggak ada artinya, nggak ada tanda Nah, bintang iya. mengartikan juga nggak ada. Ya nggak ada lah namanya juga Jadi, lirik emang. Teman-teman saya satu kelas ini juga nggak ada yang tahu arti konak ini apa. Orang konak tuh nggak ada kosakatanya di sana. Nggak ada yang Tidak ada saling kosakata diskusi. konak. Ini konaknya apa nih? Iya, gitu. jadi kan mengacungkan jari tengah, kita ngerti nih, Nah. mengacungkan jari tengah nih, oh dia ini, dia mau memaki gitu, Iya. mengajukan jari tengah, menahan konaknya. Terus akhirnya kita berpikir, oh mungkin konak tuh salah satu jari. Jadi kalau jari tengah ini, mungkin konak tuh, jadi biar jari tengah bisa diacungkan, jari lain kan ditahan. Iya. Jadi oh menahan konak itu menahan jari yang lain. Gitu. Lu asik dengan pikiran lu sendiri. Betul. Kita Iya. orang itu kami analisa kok. Iya, Satu iya. kelas kami Iya, analisa iya, itu. iya. Bukan saya sendiri. Iya. Menahan konaknya. Konaknya apa? Oh, mengacungkan jari tengah, menahan konaknya berarti jari lain yang dia tahan. Iya. Dan itu terus lo mendefinisikan itu Itu betul. dan disepakati oleh kelas. Iya. Oke. Di antara beberapa teman saya ini kami Iya. semua sepakat bahwa konak itu artinya itu, Menahan jari menahan jari. supaya jari yang satu bisa Bisa naik. ya. Kemudian sampailah ke Malang baru saya tahu konak itu ternyata ereksi dalam Iya. bahasa ilmiahnya itu. Iya. Oh alah, ya mana kami tahu. Iya. Selain konak itu juga ada semringah. Sumringah. Surti, semringah. Sumringah. Sumringah. Ya, saya nyanyi dulu semringah pokoknya. Saya nggak tahu. Sumringah. Iya. Semringah. Surti, semringah, Arjunanya pulang. Iya. Apa semringah ini kami? Bahasa juga tidak Indonesia tahu. dong itu. Sumringah itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Oh iya ya. bukan bahasa Saya tidak nggak- resmi. Bahasa Jawa tuh Sumringah tuh tuh kayak artinya senyum. senang gitu. Iya, tapi yang saya tahu, saya baru tahu itu di Malang. Di Malang tuh semringah tuh bahasa Jawa, artinya senang, senyum itu. Iya. Jadi makanya di Kupang dulu saya nggak tahu itu semringah itu apa. Dua kata itu dalam satu lagu. Iya. Ah, Jadi saya tuh menyanyi-nyanyi kontrasepsi, saya tidak tahu itu apa. lu cuma masa kontrasepsi, alat kontrasepsi lu nggak tahu. Nggak tahu. SMP belum tahu alat kontrasepsi. Nggak tahu. Saya bahkan dulu SMA tuh tidak ada tuh ini Ilmu, bukan. Belajar. Bukan. pendidikan, Bukan. olahraga, Bukan. keuangan, Bisa jadi. asmara. Iya, bisa jadi. Nggak ada apa? Ini nih nggak ada ini sosialisasi AIDS, Oh, pergaulan bebas. iya. Belum Itu ada. kan di sekolah-sekolah sekarang kan ada kan? Ada. Di zaman saya SMA belum ada tuh. Oh, Belum ada yang gitu itu. Pelatihan atau apa istilahnya dia? ya sosialisasi lah. Seminar yang tentang itu belum ada. Jadi kontrasepsi itu saya tidak tahu itu apa. Saya pernah saya SMP nih, ini kisah nyata. Saya SMP. Maghrib. Rumah saya kan dekat masjid. Kemudian kami anak-anak kecil yang anak-anak TPA di masjid itu, setiap kali mau maghrib itu kita bagi-bagi tugas. Ada yang pukul beduk, ada yang azan. Semua orang berebut pasti pukul beduk ini karena menyenangkan. Iya benar. Menyenangkan ketimbang azan ya. Maksudnya jelas pahala azan lebih besar. Cuman kan kita nggak tahu. Kita kan mikirnya azan susah gitu. Nada-nada susah. Jadi pukul beduk tuh paling. Nada kan ininya Mamat. Apa nih? Calon istrinya nggak jadi, nada susah, mantan. Saya nggak tahu namanya calon istrinya Nada ya. Iya. Oh pantas Nada ketemu dengan suara sumbang yang nggak cocok. Kok nggak sadar diri gitu. Ya nadanya. Iya, kecuali namanya Mamat Harmoni. Nah, Harmoni ketemu Nada oke tuh. Pas. Iya. Atau irama. Irama. Nada ketemu irama. Cocok. Nada dan irama. Iya. Iya. Ini Nada ketemunya sama Mamat. Mamat. Namanya Mamat juga bukan Mamat loh. Muhammad Yusron Al-Katiri. Iya. Bagus namanya. Iya, namanya bagus. Harusnya Muhammad dipanggilnya. Iya. Dia memplesetkan nama Nabi Muhammad SAW
menjadi Mamat. Ya ada panggilan lah, itu nama panggilan. Enggak, dia memplesetkan nama Enggak, Nabi dia tuh. enggak. Dia tuh yang penista agama. Kacau, udah. Emang mulut lo. Pantas Mamat merasa disemena-menakan hidupnya itu emang bener-bener. Mana dia lagi nyanyi di cering-cering show, komen Abdur, laki-laki cengeng pakai huruf besar. Iya emang cengeng. Orang gitu aja nangis. Ya, lo juga. Iya. Oke, tadi tuh Surtian Tejo. Nah, saya dapat giliran pukul beduk. Loh, emang udah kebeduk? Udah. Yang saya cerita, yang saya mau kisah nyata ini. Oh iya. Saya mau pukul beduk nih. Kan gembira. Semeringa, Iya. segala macam. Jadi saya pukul beduk sambil nyanyi Surti Tejo. Ini demi Allah, saya tidak mengarang-arang ceritanya. Iya, Ini betul. kisah nyata. Saya pukul beduk tuh sambil